Assalamualaikum. Baik, mengawali perkuliahan hari ini ya. Sekarang perkuliahan pertama untuk literasi sains dengan dosen pengampu saya ya. Alangkah baiknya kita awali dengan doa agar apa yang kita diskusikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Silakan ya yang bisa on cam, yang stabil koneksinya, kameranya bisa dinyalakan. Untuk pertemuan hari ini, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Baik, hari ini kita lanjutkan ya perkuliahannya. Sebelumnya minggu lalu dengan siapa? Jamil. Dengan Bu Jamil. Oke. Dengan Bu Jamil sudah sampai mana? Di minggu terakhir kemarin Review jurnal, Pak. review jurnal. Ya, Sudah dikumpulkan tugasnya? sudah di formnya udah. Oke. Di formnya Bu Jamil ya. Baik, untuk hari ini kita akan lanjutkan ya. Dengan Pak Agus sudah menentukan judul? Sudah, Pak. Sudah, Sudah. Pak. Kalau dengan Pak Jamhari apa tugasnya? Yang pertama itu kan Pak Jamhari ya. Tugasnya apa Pak, Pak Jamhari? pengertian dari literasi itu apa aja gitu. Konsep data literasi. Oke. Oh, terkait teori literasinya ya. Kalau tugasnya apa? Tugasnya apa ya, Pak? Itu, Pak, pernah pengertian literasi sama apa namanya, kampus Oxford apa ya? Atau Harvard ya? Oke. Tugasnya berarti nggak ada kalau dari Pak Jamhari? Kalau oke, nggak apa-apa berarti kalau memang Pak, teori. Pak Zam. Gimana? Cuman soal aja dari Pak Zam. Oh, hanya soal aja. Oke. Kalau dari Pak Agus sudah apa saja? Judul berarti ya? Judul? Ya, Jurnal judul, Pak. latihan latar belakang. Oh, latihan latar belakang. Tugas dari Pak Agus apa? Judul berarti ya? Kemudian latar belakang. Draft latar belakang gitu ya? Atau belum, Pak Agus? Belum, Pak. Belum, baru judul. Judul. Latar Berarti tugas. belakang itu latihan pribadi, Pak. Oke. Tidak dikumpul berarti ya? Boten. Oke, berarti yang dikumpul tuh judulnya. Oke, selanjutnya dari Bu Jamil, berarti pertemuan pertamanya apa yang sudah disampaikan? Apa yang dari Bu Jamil? Yang dari Bu Jamil kita suruh nge-review terkait artikel yang kita buat, Pak. Mengenai kontennya itu apa aja. Jadi, kemudahan kita untuk buat pendahuluan. Oke, untuk Bu Jamil itu review ya? Iya, Pak, kan kemarin dari Pak Agus kan kita suruh nyari 10 jurnal, 5 jurnal artikel nasional dan 5 jurnal artikel internasional. Nah, di materinya Bu Jamil kita suruh nge-review artikel tersebut, Pak. Terkait kontennya apa aja. Berarti tugas yang dikumpulkan tuh hasil reviewnya ya? Kalau di Bu Jamil ya? Oke. Baik, nah sekarang kita akan lanjutkan ke bagian
penggunaan reference manager. Mungkin ada yang sudah dijelaskan, baik itu menggunakan Mendeley, menggunakan Zotero, atau menggunakan EndNote. Sudah mungkin ya ada beberapa yang pernah menyinggung terkait itu. Nah, sekarang karena sudah dari Pak Jam, berarti dari Pak Agus supaya tidak sama ya materinya, supaya tidak bentrok nanti di bagian penilaian akhirnya. Nanti tetap masing-masing orang ya atau masing-masing mahasiswa itu di akhir akan presentasi berupa bagian pendahuluan yang akan masuk ke kelas-kelas kecil nanti. Berarti yang kemarin dengan Bu Jamil, berarti masuk kelasnya Bu Jamil. Bu Jamil yang bertindak sebagai pemberi nilai akhirnya nanti. Pak Jam, Pak Agus, dan seterusnya. Tapi polanya sama. Sifatnya adalah individu, di mana masing-masing mahasiswa itu harus punya latar belakang, bagian pendahuluan, kalau di bagian penulisan artikel itu ya. Kemudian harus membuat PPT dari latar belakang itu ada apa saja nanti ya. Kemudian apa inti dari penelitian yang mungkin akan kalian lakukan nantinya. Nah, itu nanti akan dinilai oleh masing-masing dosen, di mana hasilnya itu akan dikonversi sebagai nilai akhir. Jadi tetap yang mengeluarkan nilai terakhir itu adalah dosen-dosen yang sesuai dengan si A-nya masing-masing. Misalkan Adinda, dosennya Pak Agus, ya berarti Pak Agus lah yang akan mengeluarkan nilai akhir dari nilai-nilai yang telah kita gabungkan berempat. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan beberapa reference manager ya. Pak, insya Allah udah Pak, terkait penggunaan aplikasi referensi itu Pak. Nah, saya akan jelaskan bagian yang lainnya ya. Oke.
Nah, baik. Saya akan jelaskan menggunakan skripsi dari salah seorang mahasiswa ya. Sudah terlihat belum di layar? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini salah satu skripsi atau tugas akhir dengan judul Pengaruh Buzz Group berbasis Blended Learning untuk meningkatkan hasil belajar kognitif. Nah, ketika kita membuat latar belakang, oke. Nah, ketika dari judul, ini kan yang dari Pak Agus ya, pembuatan judul, bagaimana cara menentukan judul yang baik, mungkin atau tidak, atau banyak yang diteliti atau belum, gitu ya. Merupakan kebaruan atau tidak, gitu ya. Yang dekat dengan penelitian sebelumnya. Nah, ketika kita sudah memiliki judul, dan kita akan melanjutkan ke bagian yang lain, yaitu bab pendahuluan atau latar belakang, ya, atau introduction di bagian skripsi, atau di bagian artikel ilmiah lain, makalah misalkan ya, kemudian introduction di jurnal, dan seterusnya, berarti kita akan menjelaskan bagaimana lahirnya judul ini. Ya, berarti apa yang mendasari penulis ketika akan meneliti terkait dengan Buzz Group, misalkan ya, yang berbasis blended learning, kemudian hasil yang diinginkan itu kognitif, kemudian untuk materi termokimia. Nah, itu disebutnya dengan latar belakang penelitian atau introduction. Apa saja yang harus ada di latar belakang? Kita mulai dari breakdown bagian pendahuluan ini. Nah, suatu latar belakang yang baik, ya, itu harus bisa mencakup beberapa hal yang tertampil atau yang terlihat langsung pada bagian judul. Coba perhatikan semuanya. Dari judul ini ada apa saja yang menjadi pokok bahasan terkait penelitian eksperimen ini. Ini disebutnya penelitian eksperimen ya di dalam pendidikan. Jadi menguji coba suatu metode, suatu model, atau suatu media pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran. Jadi tidak membuat sesuatu, tapi bereksperimen mengenai Buzz Group berbasis blended. Kira-kira kalau kita turunkan menjadi beberapa paragraf, ada beberapa teori yang ada di judul ini. Kira-kira apa saja? Yang pertama berarti. Oh, ini Kak, blended learning. Ada blended. Sendiri-sendiri ya. Ini siapa tadi yang blended? Mutia ya? Terus selain ini ada apa lagi? Buzz Group, Pak. Buzz Group. Buzz Group ya. Terus? Termokimia, Pak. Belajar kognitif. Termokimia. Meningkatkan hasil belajar kognitif. Belajar kognitif. Ada lagi? Peserta didik. Materi. Peserta didik. Termokimia udah ya. Coba ada lagi nggak? Hasil belajar, Pak. Hasil belajar. Masih ada? Masih ada nggak? Hasil belajar, belajar kognitif, peserta didik, termokimia. Ada lagi? Kita anggap cukup lah ya. Oke. Kita kan akan menjelaskan bagaimana sih peneliti ini sehingga dia menurunkan beberapa paragraf atau beberapa ide dia menjadi judul ini.
Berarti kan dia mulainya pasti dia akan membaca tentang bus group. Betul ya, karena dia mengaitkan antara bus group dengan blended. Oh, mau nggak mau, dia harus mempelajari tentang blended learning. Apa sih disebut bus group? Apa sih disebut blended? Karena dia akan menggabungkan keduanya. Kemudian, yang akan ditelitinya itu adalah terkait dengan hasil belajar kognitif. Berarti dia kan harus mengetahui memang apa saja yang disebut dengan hasil belajar. Kenapa dia pilih adalah kognitif, gitu ya. Kemudian kata yang digunakan, kenapa peserta didik, kenapa tidak siswa, gitu ya. Apa perbedaannya? Kemudian karena ini untuk kimia, kimianya pada bagian mana? Apakah seluruhnya akan kita teliti menggunakan bus group berbasis blended learning atau pada bagian tertentu? Oh, ternyata hanya pada bagian termokimia. Kalau kita menuliskan latar belakang yang alurnya itu maju, berarti kita harus menyusun menjadi kalimat atau beberapa urutan yang persis dengan judul. Berarti cara menuliskannya itu kita akan menjelaskan dulu bus group, yang kedua akan kita jelaskan tentang blended learning, maka yang ketiga akan dijelaskan apa kira-kira? Dari yang sudah ada ya, yang dari sini. Hasil belajar dulu. Yang keempat, Kognitif. hasil belajar kognitif. Kognitif Pak ya. Yang kelima apa? Peserta didik. Peserta didik. Baru yang keenam, termokimia ya. Berarti kalau kita membuat latar belakang itu minimal ada 6 pokok bahasan. Nah, saya tanya sekarang, boleh tidak dalam latar belakang ataupun dalam bagian lain, satu paragraf itu terdiri dari beberapa pokok bahasan? Satu paragraf itu ada 2, misalkan blended dan bus group. Boleh tidak ada 2 pokok bahasan dalam satu paragraf? Ini ada yang menuliskan di komen, tidak. Boleh tidak satu paragraf lebih dari satu pokok bahasan? Nggak boleh, Pak. Tidak boleh. Oke, pertanyaan kedua. Boleh tidak satu pokok bahasan terdiri dari lebih misalkan ginilah ya. Jadi satu pokok bahasan tetapi terdiri dari lebih dari satu paragraf. Di paragraf kedua ada, di paragraf selanjutnya juga masih sama. Terkait misalkan bus group. Paragraf 1 bus group, paragraf 2 bus group, paragraf 3 juga bus group. Boleh nggak? Jadi satu pokok bahasan ada di beberapa paragraf atau terdiri dari beberapa paragraf. Lebih dari satu. Boleh tidak? Boleh, Pak. Boleh, katanya. Sarila Utipatu Nisa boleh, Erba boleh, Adina boleh. Oke. Dari dua pernyataan ini, berarti yang boleh itu hanya bagian yang bawah. Ya. Nah, ini boleh. Kalau ini tidak boleh. Kenapa di bahasa Indonesia pun, ya, meskipun tidak membahas tentang kimia atau yang lainnya, ketika membuat satu paragraf itu, usahakan hanya terdiri dari satu pokok bahasan atau satu ide pokok. Apa sih yang dibicarakannya? Gitu ya. Yang dibicarakannya hanya satu. Nah, karena berupa paragraf, mungkin tidak satu paragraf itu hanya satu kalimat. Tidak mungkin ya. Berarti harus ada beberapa kalimat. Maka dalam pembelajaran yang kemarin waktu kuliah kurikulum ya, saya mensyaratkan satu paragraf minimal 3 sitasi. Kenapa 3 sitasi? Berarti minimal
dari satu paragraf itu ada 3 kalimat yang sama-sama menceritakan tentang bahas grup. Gitu ya. Jadi meskipun orangnya beda-beda, misalkan Ajijah 2021, Mutia 2022, Erba 2018, misalkan. Ada di paragraf pertama nih semuanya. Tetapi yang dibicarakan oleh Ajijah, Mutia, dan Erba itu sama-sama menjelaskan tentang bahas grup. Itu boleh dari pemikiran orang-orang, tapi intinya membicarakan bahas grup. Nah, di dalam satu paragraf juga, selain minimal ada 3 citasi, untuk memperkuat bahwa yang dibicarakannya itu hanya satu pokok bahasan, maka harus ditambahkan kalimat atau argumen dari penulis. Nah, ini yang sering tidak dilakukan oleh mahasiswa ketika menulis skripsi terutama ya. Karena skripsi itu bagian terpanjang, terlama, dan harus yang paling teliti. Karena skripsi itu ada di semester terakhir dan bobotnya ada 6 SKS. Yang tidak kumlot bisa kumlot gara-gara skripsinya A. Begitupun yang asalnya kumlot bisa turun menjadi tidak kumlot gara-gara skripsinya tidak A. Karena pembaginya itu besar, sebanyak 6 SKS. Jadi sayang kalau nilai skripsinya itu tidak A, terutama bagi yang sudah memiliki IP sementara yang predikatnya kumlot. Karena akan jatuh kalau skripsinya tidak A. Ya kalau IP sementaranya 3,9 lah, aman ya. 3,9 ada di semester 7 misalnya. Dirata-ratakan 3,9. Skripsinya tidak A, yaitu paling nurunnya juga 3,8 sekian, masih kumlot. Nah, si skripsi ini atau si artikel ini harus ada argumen atau kalimat dari penulis. Kira-kira kenapa ini? Kenapa tidak boleh semuanya referensi dari orang lain? Coba, kenapa harus ada kalimat pendukung atau argumen pendukung yang dibuat oleh penulis di dalam satu paragraf kira-kira? Coba kira-kira kenapa? Halo, kenapa? Hujan ya, pada tidur nih. Setengah 1 kayak gini. Dari jam 7 kan kuliah Pak Agung tadi? Atau jam 8 sekarang? 8 ya? Jam 8, Pak. Jam 8, bulan puasa lah ya. Ayo, kenapa harus ada tulisan dari penulis sendiri? Tidak boleh dari orang lain semua. Karena untuk menunjukkan bahwa kita tuh terlibat dalam penelitian ini, Pak. Oke, dari Jaki karena kita terlibat dalam penelitiannya. Oke, ini ada di chat ya, sepertinya mengungkapkan pendapat si penulis sebagai apakah maksud dari penulis, seberapa paham penulis itu tentang apa yang ditulisnya. Oke, ini juga betul ya dari Hovifah. Jadi apa yang dia tulis, paham atau tidak, maka dituangkan lagi dalam bentuk tulisan sendiri. Dari Indria, untuk memperkuat suatu pendapat penelitian lain, Pak. Oke, jadi sebagai penguat dari apa yang disampaikan oleh orang lain. Betul ya, dari jawaban ketiganya, untuk memperkuat, untuk memperjelas, untuk menunjukkan bahwa kita tuh paham atau tidak, untuk melibatkan bahwa penulis itu sendiri memang betul-betul terlibat dari penelitian yang memang akan dia lakukan. Bahas grupnya berarti harus paham, blended learning-nya juga harus paham, hasil belajar kognitifnya juga harus paham, termokimia juga harus paham. Apa yang dia tulis berarti apa yang dia pahami. Nah, jangan sampai ketika kita ditanya nanti ya, terutama di skripsi, materinya asam basa nih. Ditanya tentang apa bedanya asam lemah dengan asam kuat. Misalnya. Nggak paham, oh berarti apa yang dia tulis itu sebenarnya tidak ada maknanya.
bagi dia sendiri tidak paham, apalagi disampaikan dalam bentuk tulisan untuk orang lain. Yang lain, kenapa harus menuliskan argumen atau kalimat dari penulis sendiri itu adalah untuk orang lain apabila mensitasi tulisan kita sendiri. Saya tampilkan ya, dari skripsi yang tadi. Ini katakanlah dibaca oleh orang lain ya, entah itu oleh adik tingkatnya gitu ya, ataupun mahasiswa dari prodi lain terkait dengan skripsinya. Ya. Terlihat tidak ini saya menayangkan skripsi orang lain? Ada ya? Oke, saya perhatikan bagian ini. Bagian apa ini? Pendahuluan ya, latar belakang untuk paragraf pertama. Ketika saya blok ini ya, ternyata ada berapa sitasi ini? Dia menggunakan berapa sitasi ini? 3, Pak. 3? Banyak deh. 4, Pak. Yang paragraf 1 ya, yang saya blok aja. 3 atau 4? 4, Pak. 4. Oke. Komen ada 4. Betul ya, ini ada 4. Terlihat ada yang warna abu ini? Terlihat? Terlihat. Sukma, Sanglan, dan Febrianti. Artinya, dia menggunakan reference manager untuk bab pertamanya. Dan bagian ini, bagian Daryanto ya, dia tidak menggunakan reference manager, tapi menggunakan kalimat langsung ini ya. Bisa juga ini kan dirubah menjadi kalimat pasif atau kalimat tidak langsung dalam kurung Daryanto 2012. Nah, yang akan saya perhatikan itu adalah ini nih. Kalimat pertama punya siapa? Punya Sukma. Kalimat kedua punya Sanglan, ya kan? Kalimat ketiga sampai sini punya siapa? Daryanto. Punya Daryanto. Kalimat selanjutnya Febrianti. ya kan? Nih, saya ingin mensitasi atau ingin mengutip paragraf pertama ini untuk ditulis di skripsi saya atau untuk ditulis di artikel saya. Apakah penulis skripsi ini bisa dituliskan citasinya? Misalkan tadi siapa ya? Ini skripsinya siapa? Andi lah, misalkan. Saya ingin mengutip nih di paragraf pertama yang ini nih, kalimat ini sampai sini misalkan. Berarti yang akan saya kutip punyanya Andi atau punyanya Febriani? Coba kalimat ini kalau saya akan kutip, ini punyanya siapa? Febriani, Bun. Febriani. Nah, kalau tidak ada satupun tulisan yang ditulis oleh peneliti sendiri, maka dia tidak akan berkontribusi banyak untuk tulisannya orang lain. Karena saya citasi ternyata ini bukan tulisan penulis, tapi tulisannya si Andriani. Berarti yang akan berkontribusi di penulisan orang lain itu ya tetap punyanya si Febriani. Tidak bisa si Andi ini saya gunakan citasinya untuk kalimat ini. Karena kalimat ini tuh ternyata punyanya Febriani. Dan seterusnya begitu paragraf 2, 3, dan seterusnya. Kalau tidak ada pendapat atau argumen atau tulisan yang ditulis oleh peneliti itu sendiri, maka tulisan dia tidak bisa disitasi oleh orang lain. Larinya ke penulis utamanya lagi. Nih, termokimia punya siapa ya? Punya dia, bukan dari peneliti itu sendiri. Gitu ya. Jadi nama kita tidak bisa disitasi oleh orang lain karena tidak ada satupun tulisan yang ditulis oleh peneliti itu sendiri. Gitu ya. Paham ya? Jadi paragraf yang baik itu minimal ada beberapa deskripsi, tetapi selalu dibubuhi oleh pendapat dari penulis itu sendiri. Nah, kemudian satu paragraf
satu paragraf dengan paragraf lain harus berhubungan atau di akhir paragraf. Nah, jadi satu paragraf dengan paragraf lain itu harus hubung atau harus nyambung. Kalau paragraf pertama tentang base group berarti di kalimat terakhirnya itu harus kita kaitkan dengan blended learning-nya. Misalkan berdasarkan penjelasan base group, peneliti tertarik ketika menggabungkan atau menggunakan metode atau menggunakan teknik pembelajaran yang prinsipnya blended, online ataupun offline misalkan. Maka pembaca itu akan tahu setelah dia membahas tentang base group di paragraf pertama, dia juga akan membahas di paragraf berikutnya yaitu tentang blended. Di blended juga sama nanti di akhir kalimatnya atau di akhir paragrafnya. Pembelajaran blended dapat kita analisis berdasarkan hasil belajar peserta didik. Adapun hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar kognitif, misalkan afektif, dan psikomotorik. Akan tetapi dalam penelitian ini, peneliti akan mengaitkan atau akan meneliti pada bagian hasil belajar kognitif. Titik saja. Berarti kalimat berikutnya atau paragraf berikutnya, dia akan menjelaskan tentang hasil belajar kognitif. Gitu ya. Bla 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 tentang hasil belajar. Kalimat terakhirnya berarti dikaitkan dengan kognitif. Setelah pada bagian kognitif, ini misalkan paragraf keempat, mau lari ke paragraf kelima. Berarti dikaitkan. Kognitif siapa? Kognitif peserta didik. Untuk siswa kelas termo, berarti kelas 11. Nah, maka kalimat di paragraf kelima itu, dia akan menjelaskan karakteristik peserta didik yang berada di tingkatan kelas 11 atau kelas 2 SMA. Setelah itu berarti dikaitkan dengan apa yang subjek materi apa yang akan diteliti, salah satunya kimia pada materi termokimia. Maka di paragraf terakhir, di paragraf 6, dia akan menjelaskan terkait dengan termokimia. Dan paragraf ketujuhnya apa kira-kira? Biasanya kalau ada pendahuluan, paragraf terakhirnya itu apa? Tujuan. Oke. Bisa tujuan atau cikal bakal terbentuknya judul. Ya, berarti dari beberapa teori di atas bisa disimpulkan tujuan penelitian yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut. Atau berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul bla bla bla. Nah, kita lihat contoh dari skripsi tadi. Nah, ini ya. Di paragraf terakhir untuk bagian skripsi ini nih. Berdasarkan latar belakang dan analisis permasalahan di atas, maka penelitian ini akan mencoba menggabungkan metode base group ke dalam metode blended learning dengan judul bla bla bla. Harapannya, kan ini tujuannya ya, tujuan yang diinginkan dari penulis itu apa? Bla bla bla. Nah, jadi paham, oh kenapa dia akan meneliti tentang pengaruh base group blended learning untuk kognitifnya materi termo, karena didasari dari teori-teori pendukung yang melatar belakangi mulai dari base group
sampai materi termokimia. Gitu. Nah, itu adalah latar belakang yang baik. Coba ada yang ingin ditanyakan dulu tidak terkait dengan latar belakang? Tidak ada? Jadi 6 paragraf ini adalah minimal ya. Yang dia tulis tadi tidak 6 paragraf. Lebih dari beberapa lembar kalau tadi ya. Pendahuluan. Nah, berarti yang dilakukan oleh penulis tadi, ada satu pokok bahasan yang terdiri dari beberapa paragraf, ada juga paragraf yang mendukung pada materi atau teori inti selain keenamnya. Misalkan Bas Group itu termasuk apa? Metode, model, strategi, atau apa? Bas Group kira-kira termasuk apa? Media pembelajaran, alat peraga, atau apa kalau Bas Group? Kalau di pendidikan termasuk asesmen atau bukan Bas Group? Metode. Metode ya. Metode atau model atau strategi. Misalkan, oh selain paragraf pertamanya saya langsung to the point ke Bas Group, bisa juga dimulai dari model atau metode atau strategi pembelajaran. Nah, berarti dimulai dari sesuatu yang umum. Misalkan pengembangan terkait dengan Android untuk memudahkan siswa belajar di rumah. Nah, konteksnya dia mengembangkan aplikasi itu ketika pembelajaran di sekolah tidak bisa dilaksanakan atau pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran saat pandemi. Oh, berarti bisa dimulai paragraf pendahuluan pertamanya itu dimulai dari kondisi pembelajaran ketika pandemi. Berarti dia akan menjelaskan dulu bagaimana pembelajaran pada saat pandemi, bagian mana yang sulit diterapkan ketika pembelajaran pandemi, yang akan menunjukkan cikal bakal terbentuknya misalkan aplikasi pendukung yang bisa digunakan siswa atau peserta didik di rumah. Gitu ya. Nah, ini ada yang bertanya. Izin bertanya, Pak, bagaimana cara mudah mencari seperti ungkapan atau sitasi setiap paragrafnya? Oke. Bagaimana cara mudah mencari seperti ungkapan yang ada mencari apa ini? Mengutip sitasi maksudnya gitu? Hovifah? Oh, oke. Nah, misalkan saya gunakan ini ya. Saya ingin menulis paragraf terkait dengan Bas Group misalkan. Ini ya. Nah, pura-puranya saya dapatnya itu dari jurnal ini ya, terkait Bas Group. Nah, untuk memperkaya sitasi itu bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Mana ya, Bas Group adalah ini. Nah, ini misalkan. Saya copy. Punyanya Prasasti kan. Ketika dalam menulis pertama, kalau fokusnya itu adalah membuat paragraf, sebanyak mungkin sitasi harus dilakukan. Revisi
atau parafrase, nanti saja. Jadi terus aja cari tentang metode, cari dulu semua. Buzz group, cari dulu semua. Kalau sudah ketemu, susun dalam beberapa paragraf, baru lakukan editing. Jadi jangan mencari kemudian edit. Yang betul itu adalah mencari dulu semua, baru editingnya terakhir. Misalkan contoh seperti ini nih. Ya, Buzz group adalah bla bla bla. Nah, kalau kita menggunakan tulisan ini sama persis dengan artikel yang tadi, artinya kita menjiplak. Jadi menaruh teori atau ungkapan atau deskripsi dari jurnal orang lain disimpan di tulisan kita, artinya sama persis. Kalau menggunakan Turnitin, ini akan diblok warnanya sesuai dengan kategorinya nanti, merah dan seterusnya. Nah, misalkan kalimatnya persis sama, oh berarti kita mengambil dari tulisannya prasasti, ya sama persis. Nah, apa yang akan kita lakukan? Baca dulu ini intinya. Intinya apa? Buzz group adalah suatu kelompok belajar yang dilakukan untuk mengungkapkan ide-ide peserta didik kepada teman sekelasnya dengan menggunakan bahasa mereka sendiri dalam berdiskusi. Artinya kan, Buzz group itu adalah metode pembelajaran di mana tekniknya itu dengan cara berkelompok yang isinya dengan kegiatan berdiskusi. Gitu kan? Oh, berarti kita harus memparafrase, mengganti kalimat ini dengan kalimat yang materinya itu atau yang inti bahasanya itu sama. Misalkan Buzz group merupakan metode pembelajaran berkelompok, misalkan. Gitu kan bisa, atau kegiatan pembelajaran atau pembelajaran yang dilaksanakan secara berkelompok itu juga bisa. Itu kan di mana peserta didik aktif dalam kegiatan berdiskusi. Ini hanya itu kan, Buzz group itu pokoknya berkelompok dan mereka lakukan dengan cara berdiskusi, menggunakan bahasa mereka sendiri. Nah, berarti kita mengubahnya ke dalam tulisan sendiri. Transaksinya tetap. Misalkan Buzz group merupakan pembelajaran berkelompok Nah, misalkan seperti ini. Misalkan ya nanti ya. Nah, ketika kita merubah kalimat asal dengan kalimat yang baru, tetapi intinya sama, itu disebutnya dengan parafrase. Kita tidak akan terindikasi mencuri ide atau mencuri tulisan orang lain, meskipun ada sitasi. Oh ya. Jadi tulisan ini kalau sudah dipublish dan bentuknya seperti ini adalah tulisannya prasasti di artikelnya Andi yang tadi. Kalau kita gunakan yang sama, artinya kita mengambil tulisannya yang ditulis oleh Andi dari idenya prasasti. Nah, kalau butuh Buzz group berarti masuk ke jurnalnya prasasti. Pasti banyak terkait dengan Buzz group. Karena dia gunakan teori ini di jurnalnya prasasti, maka kita harus mengunjungi jurnalnya prasasti ini. Pasti akan kaya dengan Buzz group nantinya. Nah, itu teknik ketika kita mengambil atau mencari ide terkait salah satu teori. Yang harus kita lakukan adalah mengunjungi setiap artikel yang kita citasi. Karena di sana terdapat banyak teori-teori dari orang lain. Gitu ya. Jadi bukan hanya mengambil terus sudah tidak mengunjungi artikel aslinya. Nah, tugas kalian nanti dari judul yang kalian buat,
breakdown menjadi beberapa paragraf seperti ini. Kira-kira akan disampaikan apa saja, kemudian bagian yang akan kalian tuliskan itu apakah to the point sesuai dengan judul yang tertera, atau dimulai dari bagian yang lain, dimulai dari pembelajaran, dimulai dari belajar, misalkan ini, kurikulum 2013, atau kurikulum Merdeka, dan seterusnya. Nah, itu bisa terlihat dari poin-poin pembahasan. Nah, ini disebutnya nanti pokok bahasan atau ide pokok dalam pendahuluan. Nah, kalian harus menuliskannya sendiri. Dari judul kalian, tuliskan pokok bahasan atau ide pokoknya apa saja, berupa poin seperti ini ya, artinya minimal ada 8 paragraf, maksimal berarti ada yang dikembangkan atau ada yang lebih dari 1 paragraf. Nah, dan kemudian kriterianya tetap sama. Satu pokok bahasan itu harus terdiri dari satu paragraf itu harus terdiri dari 1 pokok bahasan. Kemudian 1 pokok bahasan tadi bisa terdiri dari 2 paragraf ya, atau berada di lebih dari 1 paragraf. Kemudian 1 paragrafnya itu minimal 3 citasi, disertai artikel kalian, disertai argumen penulis atau argumen dari kalian. Terus dari kalimat terakhir di setiap paragraf itu harus menghubungkan ke paragraf berikutnya. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan penggunaan citasi. Tadi sudah ada ya yang menyebutkan bagaimana cara menggunakan reference manager. Coba kalau saya ingin menggunakan reference manager menggunakan Mendeley, apa yang harus saya lakukan di Microsoft Word-nya? Coba, apa yang harus saya lakukan untuk menggunakan reference manager di Microsoft Word ini? Kalau ingin menggunakan Mendeley misalkan. Di Mendeley susah Pak, seringnya pakai Zotero. Oke, boleh lah, Zotero misalkan. Kalau ingin menggunakan Zotero, apa yang harus saya lakukan? Dibuka dulu aplikasi Zotero-nya biar terhubung sama Microsoft Word. Oke. Buka dulu Zotero-nya. Setelah dibuka, gimana? Udah dibuka nih. Setelah itu apa? Oh, udah dibuka. Filenya yang mau dibuat referensi itu dimasukkan. Oke. Misalkan ini. Reference manager. Bentar ya.
Harusnya nggak bisa. Oke, saya share screen ini dulu lah ya. Yang sudah kebuka sambil nunggu Zotero. Nah, ini kalau yang punya Mendeley, kan ya. Saya sambil buka yang Zotero ya. Nah, kalau kalian menggunakan Zotero atau Mendeley, pasti kalian itu harus membuat folder seperti ini ya. Misalkan ada folder CBT, laboratory, motivation learning, dan seterusnya gitu ya. Nah, artinya ini adalah project yang akan kita lakukan. Misalkan saya gunakan folder ini nih. Saya akan menulis artikel tentang CBT. Nah, ini beberapa referensi yang saya gunakan. Yang saya gunakan mulai dari tahun 2019 misalnya atau 2018 sampai 2021 yang terbaru. Nah, saya simpan bukan di folder di laptop kalian atau di flash disk kalian, tapi di foldernya Mendeley. Ya, sama seperti nanti Zotero. Kalian harus menyimpannya di folder digital aplikasi yang kalian gunakan. Ya, di aplikasi reference manager yang kalian gunakan. Nah, saya contohkan ini menggunakan Mendeley. Oke, kalau sudah tersimpan, berarti tinggal nanti kalian gunakan citasi di bagian Microsoft Word-nya. Nah, sama seperti Zotero, berarti ya, ini harus terbuka atau terhubung antara Microsoft Word dengan aplikasi Reference Manager tadi. Kalau menggunakan Mendeley, kalian klik bagian Reference. Kemudian Insert Citation, ada lambang M di sini ya, yaitu Mendeley. Berarti kalian insert citation ini. Nah, nanti akan terbuka loading ya. Oh. Saya harus masukin dulu ya. Oke. Nah, tadi klik insert citation gini ya.
Nah, nanti muncul kotak nggak di kalian? Kalau saya share screen ini. Muncul kotak Mendeley nggak di layar kalian? Garis-garis hitam, Pak. Oh, nggak tampak ya. Apa ya harus di share screen ya? Nggak bisa semuanya ya di share screen ya. Oke, saya lanjutkan saja. Nah, kalian ini ya, klik bagian ini, bagian insert citation. Nah, yang kotak atau yang tidak muncul ini nanti ya, di sini itu akan ada Goto Mendeley. Ini juga tidak terlihat ya. Nah, nanti akan lari ke sini nanti tuh. Dari Microsoft tadi atau Word tadi akan lari ke Mendeley. Sekarang terlihat Mendeley-nya? Terlihat, Pak. Nah, bagian mana yang akan kalian kutip? Misalkan tadi punyanya Yunita Sari, saya ingin menulis di sini ya. Tulisan ini yang akan saya kutip. Klik bagian si penulis ini atau artikel yang akan kita citasi ini, kemudian klik bagian cite. Ini nih. Nah, tadi tertutup langsung, itu larinya ke Microsoft Word yang tadi. Nah, pada bagian ini, terlihat ya, Yunita Sari et al. Misalkan tulisannya tuh tentang Bass Group. Ini ya, ini Yunita Sari et al. Nah, kita gunakan penulisannya itu APA, American Psychological Association. Nah, edisi ke-7 yang ini. Nah, penulisannya penulisan style apa nantinya. Nah, kalau sudah berhasil, ketika kita klik Yunita Sari ini akan otomatis ke blog gitu ya. Atau artinya ini terhubung. Nah, ini kan baru citasinya saja. Sedangkan di halaman lain, misalkan ya, di halaman daftar pustaka. Kita kan harus menuliskan daftar pustakanya dari Yunita Sari ini kan. Nah, ini kan tidak bisa manual. Karena menggunakan reference manager dari Mendeley, berarti kita juga harus menuliskan daftar pustakanya menggunakan Mendeley. Ya tinggal klik saja bagian ini kan punyanya Mendeley nih. Mendeley site automatic ini. Insert bibliografi. Nah, ini nanti langsung tulisannya tinggal disesuaikan saja bagian hurufnya. Misalkan Times New Roman kalau untuk skripsi kan. Ukuran 12. Kemudian rata kiri kanan. Ini juga sama nanti. Yunita Sarinya kan tadi masih Calibri itu ya. Nanti Times New Roman ukuran 12. Gitu dan seterusnya. Artinya, kalau saya klik daftar pustaka, dia akan langsung otomatis terblok. Kalau menggunakan reference manager, ini tidak akan bisa terblok otomatis seperti ini ya, kalau memang kita penulisannya manual. Begitupun dengan EndNote ya. Konsepnya sama, tinggal site menggunakan EndNote. Bisa di sini, atau bisa menggunakan EndNote di bagian ini. Sama, insert citation, kemudian nanti langsung otomatis seperti bagian insert citation-nya punya Mendeley. EndNote-nya kita buka, pilih artikelnya ya, atau EndNote. Kemudian nanti bagian citasinya akan muncul. Begitupun dengan Zotero. Zotero sama. Zotero-nya harus terbuka, kemudian add citation, baru dia akan muncul. Nah, kalau di
Microsoft Word kalian belum ada seperti ini, belum ada Zotero ya, belum ada EndNote, nah artinya kalian harus menginstal terlebih dahulu. Nah, tadi ada yang menggunakan Zotero ya, karena Mendeley susah Pak loginnya. Nah, silakan disesuaikan saja dengan kapasitas laptop kalian, gitu ya. Nah, yang terpenting di sini adalah bagian citasi ini nih. Jadi kalau saya lihat nanti bagian pendahuluan kalian di paragraf pertama, apakah menggunakan citasi atau tidak, ini akan terlihat. Dan yang disyaratkan di tugas ini adalah citasinya ada 3, minimalnya ya, lebih tidak apa-apa. Yang terpenting ada kalimat atau argumen yang ditulis oleh penulis itu sendiri. Jadi kalau saya klik, nanti yang dikumpulkannya Microsoft Word-nya ya. Kalau masih manual, nah ini akan terlihat, beserta artikel yang kalian citasi. Jadi kalau di bagian pendahuluan itu ada, katakanlah misalkan ada berapa ini? 24. Berarti ya 8 kali 3 kan minimal ada 24. Nah, ke 24-24-nya itu harus ada. Artinya tidak hanya mengambil, tapi memang kita betul-betul membacanya. Jadi seringkali ditanya terkait dengan referensinya mana, referensinya dari sesama skripsi, ya itu jeruk makan jeruk ya. Berarti kita tidak mencitasi bagian yang memang benar-benar sumber aslinya. Gimana kalau skripsi itu salah ya? Terus-terusan disitasinya salah, dan seterusnya. Nah, kenapa harus punya? Ya kita harus bertanggung jawab apa yang kita tulis itu memang betul-betul ada di artikelnya Yunita Sari, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi kalau menggunakan Zotero ataupun menggunakan Mendeley, kalian harus membuat folder di bagian reference manager tadi. Nah, seperti yang saya contohkan ini menggunakan Mendeley ya, berarti harian harus menyimpan di sini dan jangan teracak nantinya ya. Dikategorikan atau dibuat folder apakah tentang CBT atau yang lainnya supaya kalian tidak bingung gitu. Atau misalkan langsung saja ini skripsi misalkan bab 1. Berarti referensi-referensinya kita simpan di bagian ini. Gitu ya. Nah, bagi yang belum punya, saya itu sudah pernah mengirimkan belum ya? Link aplikasinya di kuliah kurikulum. Atau belum ya? Saya sudah pernah mengirimkan link aplikasi Mendeley, Zotero, dan seterusnya belum? Di angkatan ini. Sudah? Belum, Pak. Yang ngirim waktu itu Pak. Pak Agus. Oke. Nah, nanti saya akan kirimkan ya. Mengirimkan ini nih, satu folder ya. Linknya. Nah, kalian bisa cari tutorial ininya. Tutorial menginstalnya nanti ya. Di sini ada Mendeley juga ada. EndNote juga ada. Zotero ada nggak ya? Nah, ini Zotero juga ada ya. Dengan tutorialnya nanti cari sendiri di Google atau di YouTube ya. Kalau terjadi masalah, apakah itu tidak support ke laptop kalian gitu ya, atau yang lainnya. Tapi yang paling mudah itu ya memang ini semua tinggal klik kanan, kemudian install ya. Tidak ada crack ataupun sejenisnya karena ini ya sifatnya untuk akademik ya. Memang resmi. Link Mendeley-nya baru dari Pak Agus ya. Nanti saya akan kirimkan link ini ya. Link untuk
yang belum punya reference manager terkait dengan Mendeley, ENOT, ataupun Zotero. Ya, jadi tidak memaksa menggunakan ketiganya, gunakan sesuai dengan bisa atau tidaknya diinstal di laptop kalian. Yang paling mudah mana lah? Nah, itu yang kalian gunakan. Karena sistemnya sama. Mereka akan otomatis menggunakan citasi, kemudian daftar pustakanya juga bisa otomatis. Nah, setelah itu, ya, kalian memang harus menulis bab pendahuluan dan nanti akan dikumpulkan dalam bentuk ini ya, tugas literasi. Oke, saya perlihatkan. Nah, nanti harus mengirimkannya itu dalam bentuk ini ya, dalam bentuk Microsoft Word dan di folder ini nih. Di folder tugas literasi angkatan 2021. Ya. Nah, kalian buka link ini nanti ya, folder ini. Kemudian buat nama lengkap dan NIM. Yang dikumpulkannya itu harus dalam bentuk Microsoft Word untuk tugasnya. Dan yang kedua adalah sumber. Saya contohkan di sini ya, misalkan Adit 12.0056 misalkan. Dalam kurung ya, nama lengkap, dalam kurung NIM. Nah, kalian isi lagi di sini. Berarti referensi. Nah, masukkan referensi ke sini, ya. Itu berupa PDF-nya. Tugas kalian di sini saja simpan berupa Microsoft Word. Ya. Nah, jadi referensinya dikumpulkan di satu folder. Tetap harus membuat dulu nama lengkap dan NIM ya. Kemudian yang dikirimkan dalam bentuk Microsoft Word untuk tugas 1. Ini tugas satunya itu membuat latar belakang. Ketentuannya sesuai dengan yang tadi saya tampilkan di Microsoft Word. Jadi penulisannya tidak ada lagi yang otomatis, harus menggunakan reference manager. Kalau saya klik itu harus blok, kemudian nanti dilengkapi daftar pustaka pada bagian bawahnya. Ya, jadi daftar pustaka ini di halaman yang lain. Dengan rincian tugas seperti ini. Jadi ada judul, ada pokok bahasannya apa saja, kemudian barulah masuk ke bagian ininya apa? Bagian isi di bagian pendahuluannya. Daftar pustaka di halaman berikutnya saja. Nah, ini notes-nya ya, ketentuannya satu paragraf terdiri dari satu pokok bahasan. Kemudian satu pokok bahasan itu bisa terdiri dari beberapa paragraf. Satu paragraf minimal 3 citasi dan tulisan kalian sendiri. Kemudian satu paragraf dengan paragraf lain harus saling berhubungan atau ditambahkan kalimat penghubung di akhir paragraf. Gitu ya. Jadi saya akan melihat nyambung atau tidaknya itu dari sini. Benar salah, dia membuat pokok bahasan yang tercantum di sini. Mendukung tidak judulnya. Nanti ini juga akan dinilai. Baik itu urutannya terpisah-pisah gitu ya, atau mencela-mencela, tidak jelas gitu ya. Blended learning dulu lah, Bash Group dulu lah, atau hasil belajar dulu lah.
Nah, ini bisa terlihat dari urutan ini. Yang saya gunakan ini adalah penulisan, gaya penulisan deduktif ya. Jadi urut dari awal sampai akhir. Ini dari base group berarti sampai termo nanti. Boleh Pak mundur dari materi dulu? Boleh. Berarti kan di bahasa Indonesia itu artinya induktif ya, mundur. Alurnya mundur, tapi yang terpenting adalah ini tuh turunan dari judul yang kalian angkat. Yang kemudian jangan lupa harus menggunakan reference manager. Karena di Microsoft Word nanti tinggal diklik saja. Kalau yang sudah otomatis itu akan terblok. Begitupun dapusnya. Itu saja ya untuk tugas minggu ini. Nah, setelah itu yang akan menilai itu adalah bagian Turnitin. Di tugas saya itu tidak akan menggunakan penilaian dosen saja, tapi akan menggunakan penilaian Turnitin. Boleh yang sudah jadi nanti sebelum dikumpulkan, cek dulu Turnitin masing-masing sebelum saya sendiri yang mengeceknya. Di YouTube banyak ya, ada yang menyediakan Turnitin gratis, hanya 1 kali pakai, atau nanti bisa menggunakan ya Turnitinnya orang lain. Biasanya di website atau di YouTube penyedia Turnitin gratis sekali pakai tapi ya. Hanya untuk mengecek apakah presentasinya lebih banyak mengutip dari orang lain atau memang idenya berasal dari ide sendiri yang ditulis menggunakan bahasa tulisan sendiri. Minimal Turnitin, deadline-nya kapan? Oke. Turnitinnya, karena sebagai pemula lah ya, Turnitinnya di bawah 35%. Ya. Karena ini hanya untuk pendahuluan, ya kita belajar di 35%. Kemudian deadline-nya, kita itu tanggal berapa? 25. Minggu depan kan nggak mungkin ya kita kuliah lagi ya? Sepertinya udah libur. Ya, Pak, libur. Masa ya pas lebaran cek Turnitin, aduh. Sudah tidak ini ya. Sepertinya masuk ke bulan Mei ya. Tanggal 9 lah. Ya, berarti pengumpulan terakhirnya tanggal 8. Berarti ada waktu lah 2 minggu. Atau mau tanggal 1? Jangan Pak, masa makan opor sambil ngerjain tugas. Itu kalau yang punya opor ya. Kalau yang punyanya rendang kan beda lagi. Nah, berarti tanggal 8 saja lah ya. Nanti kita mengumpulkan di drive yang saya sediakan nanti. Kemudian kita akan lanjutkan. Nah, Turnitin itu tidak hanya sebagai judgement saja ya, tetapi untuk mencari ini di mute dulu ya Rizka ya. Lagi ngobrolin apa nih? Oke, nah jadi si Turnitin tadi kalau sudah kalian sendiri mencobanya ya dengan akun orang lain, yang di blog itu nanti bisa kalian parafrase. Karena setelah materi ini, kalian akan belajar tentang parafrase. Ya, jadi untuk sekarang silahkan tulis dulu latar belakang atau pendahuluannya dengan aturan seperti ini ya. Karena di materi yang kedua nanti akan kita gunakan teknik parafrase. Menulis dari tulisan asli orang lain dengan menggunakan bahasa sendiri. Gitu ya, ada yang ingin ditanyakan? Saya tidak banyak berbicara, ini garing. Masih lama lagi ya, masih jam 2.
Dari pagi ya, kita juga kuliah, tapi tidak apa-apa. Perkuliahan itu nanti kita sesuaikan ya masuknya kalau memang tanggal 9 dari edaran kampus, karena edaran sementara dari dosen itu 9 Mei masuk ya, atau nanti tanggal 16. Nah, tinggal kita sesuaikan saja dari edaran libur dari kampus. Ya. Nah, untuk sementara minggu ini karena online, minggu depan juga nanti kita cek dulu ya, apakah semuanya bisa atau tidak. Kalau memang tanggal 9 masih belum bisa secara offline gitu ya, nanti penanggung jawab mata kuliah ini sediakan lagi forum menggunakan Zoom ya atau dengan online. Nanti akan kita bahas ke materi selanjutnya. Gitu ya. Jadi untuk materi sekarang, yang sudah bisa atau yang sudah punya reference manager, berarti silahkan gunakan apapun itu ya. Bagi yang belum punya, silahkan bertanya. Bagi yang sudah menginstalnya ya, kalau ada kendala, terutama dalam hal Mendeley. Memang ini agak rumit ya kalau untuk Mendeley. Nah, tutorialnya bisa lihat saja di websitenya Mendeley atau di YouTube yang berbahasa Indonesia banyak. Nah, yang terpenting di tugas ini adalah harus mengikuti kaidah ini. Ya. Nah, ini contohnya saya akan kirim nanti sebagai ketentuan di grup ya. Itu saja mungkin ya untuk hari ini. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Saya Pak izin bertanya Pak. Silakan Mutia. Untuk yang apa namanya menambahkan kalimat atau argumen sendiri itu kan ada kan Pak yang kayak misalnya emang kita nggak bisa nambahin gitu, itu gimana Pak? Oke. Nah, setidaknya lah kita gunakan kalimat serupa dari pengertian orang lain yang kita mengerti. Misalkan bahas grup nih. Ini kan punyanya orang lain ya. Ya. Ini kalimat punyanya Prasasti. Nah, kita pahami coba. Kalau kita buat sendiri atau buat teori tentang bahas grup, menurut sepemahaman kalian apa? Oh, berarti bahas grup adalah metode pembelajaran yang menekankan pada kegiatan berkelompok misalkan. Yang dituntut setiap peserta didik untuk aktif dalam berdiskusi misalkan. Itu kan kalimatnya sama sebetulnya kan dengan prasasti, tapi menurut yang dipahami oleh penulis gitu, oleh kita sendiri. Nah, itu boleh. Jadi kalimatnya itu idenya dari yang sudah kita baca, sedikit kita rangkumkan atau kita tulis dengan bahasa sendiri. Ya bagaimana kita memahami teori yang kita gunakan di sini. Gitu ya, Mutia ya. Maksudnya kalimat sendiri itu memang tidak betul-betul murni dari teori yang lahir dari kepala kita, tapi bisa diambil dari kalimat atau bagian pendukungnya yang dimiliki oleh orang lain. Ya, seperti mendukung lah atau seperti menguatkan teori yang sudah kita tulis. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Izin masuk, Pak. Izin bertanya. Ya, silakan. Kan Nadia. semisal kan itu di pendahuluan itu ya, Pak. Kan itu judulnya nggak harus kan dari turunan itu kan biasanya bahas itu. Terus kalau semisal mau dibahas di bawahnya tuh kayak keefektivitasannya terus sama solusinya itu bisa nggak, Pak? Oke. Misalkan keefektifan bahas grup gitu ya. Contohnya gitu ya. Iya. Oke. Nah, berarti paragraf yang tadi tentang keefektivitas atau kelemahan atau penelitian serupa dan seterusnya itu boleh ditambahkan. Artinya, yang Nadia lakukan itu menggunakan satu pokok bahasan tapi terdiri dari beberapa paragraf. Misalkan satu paragraf hanya menjelaskan tentang definisi bahas grup. Boleh, Pak? Boleh. Paragraf yang lain menjelaskan tentang keefektifan menggunakan bahas grup. Boleh? Boleh. Atau penelitian orang lain yang sama-sama menggunakan bahas grup. Boleh? Boleh.
Kelemahannya Pak, boleh, boleh. Berarti tetap yang dibahas itu hanya terkait dengan pokok bahasannya, yaitu bahas grup. Gitu ya. Karena boleh satu pokok bahasan ada di beberapa paragraf. Yang tidak boleh itu satu paragraf terdiri dari 2 pokok bahasan atau lebih. Karena satu pokok bahasan itu harus menjadi ide pokok dari satu paragraf. Jadi tidak boleh bercampur kalau di dalam satu paragraf. Gitu ya, Nadia ya. Iya, Pak. Berarti yang turunan itu kan yang wajibnya. Terus nanti kalau mau nambahin yang di bawahnya gitu, Pak. Nah, gitu. Misalkan bahas grup. Selain bahas grup itu ada nanti kelebihan bahas grup gitu ya. Nah, itu boleh. Tapi tetap poin utamanya yaitu adalah bahas grup. Misalkan kelemahan bahas grup. Gitu ya. Nah, ini kan berbicara tentang kelemahan, tapi tetap ide bahasannya itu ya kelemahannya siapa? Ya kelemahannya si bahas grup. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, nah nanti terlihat ya. Jadi bagaimana 8 poin ini bukan berarti yang tertuang hanya 8 paragraf. Bisa saja diturunkan menjadi bagian yang lain, yang tadi Nadia contohkan ya, kelemahan, keefektivitasan, dan seterusnya. Atau paragraf serupa ya tentang sama-sama bahas grup, gitu, blended, kognitif, atau yang lainnya. Silakan, ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Cukup jelas ya? Biasanya presensinya gimana? Dulu tuh saya pernah bikin presensi deh. Itu digunakan tidak? Yang Google Form? Presensinya biasanya pakai apa? Kalau yang lain? Pakai Google Form tidak? Biasanya, Pak. Nah, oke. Berarti masih menggunakan form yang saya buat ya. Nah, silakan ya, presensi berarti hari ini pertemuan ke 11 atau 10? Kalau tidak salah ke 11, Pak. 11 ya, oke. Silakan isi ya. Seperti biasa, berarti hari ini pertemuan ke-11. Baik, itu saja ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Minal aidin wal faidin ya. Nanti kita bertemu lagi setelah Lebaran. Semoga lebih semangat lagi ya. Baru nanti setelah, ya kurang lebih setelah Lebaran itu masih ada 3 pertemuan lagi. Setelah itu baru liburan ya. Untuk liburan yang cukup panjang bagi mahasiswa setelah melewati semester genap. Berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, 3 bulan lah. Kalau angkatan atas itu ada yang mengambil magang, ya kalau setelah itu KKN, mereka juga ada. Kemudian atau mata kuliah yang tidak saya harapkan ya, itu mata kuliah yang mengulang di semester pendek disebutnya ya. Jadi 3 bulan ini, Juni, Juli, Agustus. Nah, saya harapkan tidak ada yang mengambil mata kuliah mengulang ya. Yang saya harapkan itu mengambil mata kuliah yang lain, baik itu pilihan ataupun mata kuliah wajib lainnya. Biasanya KKN ya, yang sering diambil atau magang. Itu saja ya untuk hari ini. Mari kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bapak. Bapak. Oke.